Oke teman-teman, ini adalah bagian yang kedua dari materi kuliah deformasi yang membahas fenomena lens subsidence. Di materi yang kedua ini kita akan berbicara tentang monitoring lens subsidence secara geodetik. Seperti telah dijelaskan di bagian pertama, fenomena lens subsidence adalah penurunan dari permukaan tanah atau topografi tanah. Nah, ini artinya lens subsidence dapat dilihat dari perubahan koordinat vertikal di suatu permukaan tanah dalam fungsi waktu. Sebagai contoh, jika suatu titik di permukaan tanah pada waktu T0 nilainya 10 meter di atas MSL, lalu pada T1, T berikutnya nilainya 9,950 meter di atas MSL, lalu pada T kedua, T berikutnya lagi, nilainya berubah lagi menjadi 9,900 meter di atas MSL, itu artinya terjadi lens subsidence di titik tersebut. Pada materi pertama, itu sudah disampaikan bahwa laju dari lens subsidence secara umum sekitar 1 hingga 10 cm per tahun, dan di beberapa tempat di waktu tertentu bisa saja mencapai 20 hingga 26 cm per tahun. Ini artinya dengan karakteristik laju subsidence seperti yang tertera di atas, maka monitoring secara geodetik menggunakan GNSS, Global Navigation Satellite System, atau INSAR, Interferometric Synthetic Aperture Radar, atau juga dengan sifat datar, akan cocok untuk diterapkan. Sekali lagi, GPS mempunyai kelebihan dalam sisi akurasi yang dapat mencapai milimeter, sedangkan INSAR mempunyai kelebihan informasi secara spasial. Kemudian sifat datar itu dapat memberikan nilai paling teliti, namun demikian kurang efektif dari sisi akuisisi data. Sifat datar dapat digunakan sebagai validator. Nah, selanjutnya alat monitoring lainnya berupa extensometer, gravity, itu juga lazim digunakan untuk kepentingan analisis lens subsidence. Monitoring deformasi bisa dilakukan secara kontinu setiap saat atau secara berkala, episodik. Monitoring deformasi secara kontinu memang yang paling bagus, tetapi relatif membutuhkan biaya yang cukup mahal. Dengan keterbatasan biaya, maka bisa dipilih monitoring secara episodik. Ini adalah gambar grafik hasil monitoring lens subsidence secara kontinu ya. Jadi dapat dilihat di gambar tersebut, sinyal deformasi itu dapat termonitor setiap saat. Nah, gambar ini menunjukkan ilustrasi dari strategi pengamatan lens subsidence dengan GNSS secara episodik ya. Nah, dari sini dapat dilihat sinyal deformasi termonitor hanya setahun sekali. Ini adalah dokumentasi monitoring lens subsidence secara GNSS episodik di Jakarta. Di Jakarta ini monitoring sudah dilakukan sejak 1997 hingga saat ini, di mana tiap tahun dilakukan pengambilan data. Jadi episodik tiap tahun. Oke, sekarang kita akan dalami tentang strategi pengamatan lens subsidence dengan GNSS, khususnya untuk strategi episodik, tapi juga bisa digunakan untuk yang kontinu ya. Jadi ada tips tentang strategi pengamatan lens subsidence dengan GNSS, ada beberapa. Yang pertama, pengamatan lens subsidence dengan GNSS harus menggunakan receiver tipe geodetik tentunya. Kemudian harus digunakan tipe antena yang konsisten dan tipe yang mampu menangkal efek multipath. Selanjutnya, jaring pengamatan adalah jaring absolut.
di mana titik referensi ditempatkan di tempat yang stabil untuk melihat subsiden di tempat yang tidak stabil ya, yang ada fenomena lens subsidennya. Tips berikutnya terkait strategi pengamatan lens subsiden dengan GNSS. Titik monitoring ditempatkan di tempat-tempat yang tidak stabil yang ditenggarai terdapat subsidennya, seperti area sedimen mudah, di mana di situ terdapat banyak pabrik atau banyak pemukiman yang mungkin mengkonsumsi air tanah. Nah, jumlah titik monitoring disesuaikan dengan indikasi area subsiden tersebut. Lalu, benchmark titik referensi harus didesain secara kuat dan stabil, kalau bisa tuh sistem mounting. Sementara di titik-titik monitoring harus didesain sedemikian rupa sehingga sinyal lens subsiden dapat terlihat. Ini adalah ilustrasi dari jaring absolut untuk memantau lens subsiden. Kita bisa lihat titik referensi di tempat yang stabil untuk memonitor titik-titik monitoring yang ditempatkan di area terindikasi lens subsiden atau daerah yang tidak stabil. Tips selanjutnya masih terkait strategi pengamatan lens subsiden dengan GNSS. Pengamatan lens subsiden itu minimal harus 10 hingga 12 jam. Lebih lama akan lebih baik. Kemudian karena informasi vertikal itu sangat krusial, maka harus diperhatikan dengan betul catatan tinggi antena, konstanta terhadap pusat fase antena, dan lain-lain yang terkait dengan informasi vertikal. Lalu selama pengamatan hindari gangguan-gangguan yang menyebabkan nilai akurasi berkurang, seperti obstruksi ke satelit tidak boleh jelek, lalu efek multipath itu harus kecil, dan hal-hal lain terkait lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas strategi pengolahan data GNSS untuk lens subsiden. Ini juga penting untuk diperhatikan bagaimana strategi pengolahan data GNSS yang benar ya, yang baik supaya dapat informasi lens subsiden yang akurat. Yang pertama, gunakan software saintifik ketika melakukan pengolahan data GNSS untuk subsiden. Lalu tim pengolah data harus mempunyai pengalaman yang cukup di dalam pengolahan data untuk mendapatkan akurasi tinggi. Nah, dalam hal ini poin pentingnya terkait dengan penanganan bias dan error yang harus semaksimal mungkin dilakukan. Ini adalah visualisasi skematik tentang penanganan error dan bias ya pada data GNSS atau GPS. Kita bisa lihat di sini ada yang namanya differencing, kemudian ada yang namanya estimasi dari kesalahan dan bias, penggunaan dari precise clock, precise orbit, dan lain-lain. Nah, ini hal-hal semuanya ini harus benar-benar diperhatikan untuk mendapatkan hasil GPS yang teliti, sehingga informasi lens subsiden juga dapat diperoleh secara akurat. Nah, sebagai catatan dari monitoring lens subsiden secara geodetik, ini ada beberapa catatan penting. Yang pertama, dalam melakukan monitoring lens subsiden, direkomendasikan untuk melakukan pengamatan secara kombinasi antara GNSS GPS, INSAR, dan juga cara pengukuran lainnya seperti extensometer, kita kenal GNSS extensometer, dan lain-lain. Kemudian pengamatan kombinasi itu akan memberikan kontrol kualitas yang baik, sehingga hasilnya pun lebih terandalkan. Nah, catatan terakhir juga yang terpenting bahwa monitoring harus dilakukan secara terus-menerus, meskipun lens subsidennya sudah mengecil. Ini adalah akhir dari bagian yang kedua